Oke, nama saya Alex. Sekarang kita akan membuat pintu dengan Revit. Pintunya ada di Families. Kita buat new. Saya menggunakan template metric door. Nah, di sini sudah ada beberapa parameter. Kalau dilihat, lebar dan tinggi pintunya sudah ada. Lalu ada ketebalan kusennya. Kalau Anda lihat di sini, sebagai family, dia hanya menyediakan bukaan dan ini default dinding dan bukaan serta kusen. Karena itu, langkah pertama yang perlu kita buat adalah membuat daun pintu. Kita ke reference level dulu. Kita buat edit biar kelihatan. Di sini ada beberapa reference plane atau referensi bidang. Ini eksterior. Lalu di sini ada reference plane interior dan ini garis tengahnya. Reference plane. Kita buat reference plane dulu untuk tengah pintu. Lalu kita beri nama. Pencet tab untuk memilih reference plane yang baru saja kita buat. Kita beri nama tengah pintu. Nama ini untuk memudahkan kita menaruh reference plane. Jadi nanti semua bagian daun pintu yang kita buat berdasarkan garis ini, reference plane di tengah pintu itu. Oke, untuk membuat daun pintu kita buat extrusion. Lalu kita set work plane, kita ganti tengah pintu. Oke, kita dari eksterior atau interior tidak masalah. Ini saya buat dari eksterior, lalu saya hanya akan membuat rectangle. Kemudian saya kunci. Kunci ini bertujuan supaya pintunya jadi parametrik. Kalau udah kita centang saja. Oke, nanti kita lihat di sini. Ini kalau ketinggiannya tadi 2 kali 2 meter kali 1 meter lebarnya, kita buat 3 meter kali 2 meter. Karena ini parametrik, pastinya daun pintunya ini akan mengikuti lebar bukaannya. Oke, berarti ini berhasil. Kalau ada kesalahan, dia pasti tidak mau jadi parametrik. Di Revit Anda bisa membuat pintunya parametrik, bisa membuat model seperti biasa. Tapi saya sarankan buat parametrik supaya lebih mudah kalau mau mengedit. Tapi ada hal yang bermasalah di sini kalau dilihat, lebar daun pintunya terlalu tebal. Karena itu saya mau membuat parameter lagi, yaitu ketebalan daun pintu. Oke, tebal pintu biasanya 3 cm. Saya apply saja. Lalu kita pilih objek extrusionnya tadi. Lalu kita ganti di extrusion N ini menjadi ketebalan pintu. Oke. Oke, daun pintu sudah jadi. Kalau Anda lihat dari reference levelnya, ini daun pintunya. Daun pintu biasanya ada bukaan, terus ada kacanya. Karena itu kita buat bukaan. Prinsipnya sama dengan extrusion, tapi kalau bukaan itu void form. Jadi kita membuat void extrusion, intinya membuat lubang di sini. Kita set work plane-nya, reference plane-nya tengah pintu, oke. Kita buat dari eksterior. Lalu saya akan membuat rectangle lagi. Lalu ini saya kunci dengan bagian pinggirnya. Saya kunci. Dikunci ini tujuannya supaya nanti kalau pintunya berubah ukuran, otomatis ini juga akan mengikuti. Nah, saya buat satu parameter lagi, list pintu. Jadi listnya biasanya bagian bawah 20, bagian atas 10, tapi kita buat 20 rata saja. Ya, untuk contoh. Kalau sudah, kita pilih ini. Lalu kita cek labelnya, kita ganti list pintu. Oke. Kalau sudah kita centang, kita lihat 3D-nya. Oke, sudah bolong. Jadi sudah kelihatan bahwa pintunya berlubang. Ini lubangnya.
Ini pintunya. Supaya lubang ini mesti lebih tebal, lebih besar daripada tebal pintu, kita buat parameter lagi lubang pintu. Ini kita buat selalu 2 kali tebal pintu. Oke. Lalu kita pilih objeknya, extrusion end-nya kita buat lubang pintu. Sehingga otomatis dia 2 kali lipat tebalnya daun pintu. Jadi pasti akan bolong. Lalu setelah jadi ini, daun pintu sudah jadi, kita akan membuat kaca seukuran tepat lubangnya bolong pintu tadi. Kita ke eksterior, sama dengan yang tadi kita buat extrusion, work plane-nya kita set tengah pintu, oke. Lalu kita buat rectangle. Rectangle. Lalu kita kunci semuanya. Oke. Ini ada di tengah sini, tebal sekali. Kita buat satu lagi ketebalan parameter tebal kaca. Kaca biasanya 3 mili sampai 55 mili yang dipakai, kita buat 5 mili. Oke, kita klik ini, lalu kita extrusion end-nya kita buat tebal kaca. Oke. Offset sudah terset dengan baik, namun materialnya masih sama, kita bisa mengganti dari sini. Kita ganti materialnya. Kita tambahkan parameter material, misalnya pintunya dari kayu. Oke. Lalu kita perlu menambahkan satu lagi kaca. Oke. Ini kita pergi ke family type sini. Di sini udah muncul material yang kita buat tadi, ada kaca dan kayu. Pertama kita buat kaca dulu. Ada kaca, kita kasih default aja karena kaca sudah ada. Lalu kayunya, karena belum ada, kita membuat default. Kita duplicate, lalu kita beri nama kayu. Seperti software modeling yang lain, karena ini masih kosong, kita berikan gambar. Jadi saya sudah mendownload tekstur kayu. Saya open saja, bentuknya seperti ini, lalu saya oke. Kalau sudah, ini kita pilih. Lalu kacanya, materialnya kita ganti kayu. Lalu yang ini kita ganti kaca. Sudah berubah, sudah ini jadi kaca dan ini jadi kayu. Nih, kalau kita ganti seperti ini. Nanti kalau kita memiliki, kita buat new project, oke, kita cuma akan asal membuat dinding. Hanya kita punya dinding seperti ini. View, default 3D. Oke, kita punya dinding ini. Lalu kita ke door tadi. Oh ya, jangan lupa disimpan ya. Itu kaca. Kalau udah kita load into project, terus kita load ke sini, kita lihat. Nah, ini udah ada pintunya. Hasilnya seperti apa pintu yang kita desain, kita bisa render di sini. Bukan render tapi ray trace preview. Ini sudah cukup bagus. Nah, ini kelihatan kalau ini kaca dan ini kayu. Oke, bentuk ini bisa dirubah sesuai keinginan Anda sendiri. Artinya kalau Anda mau merubah, misalnya ini dibuat bentuk yang segitiga atau apa gitu, tidak masalah, bisa dibuat dengan cara yang tadi. Jadi tadi bisa menggunakan extrusion dan void extrusion. Oke, untuk mengecek ini benar atau enggak, bisa kita ganti juga 3 meter kali 2 meter. Parametrik, jadi semuanya akan mengikuti. Kalau kita ganti yang kecil-kecil juga bisa. Base pintunya bisa 30.
Oke, demikian dari saya hari ini. Terima kasih.